Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di mata kuliah dasar pemrograman di pertemuan kedua, minggu kedua. Kalau di minggu kemarin kita sudah mengenal algoritma dan program, nah sekarang kita akan masuk ke dalam yang namanya pengenalan IDE dan struktur program pada C++. Ya, jadi ini nanti langkah awal kita untuk menulis program. Jadi algoritma yang sudah kita tulis akan kita terjemahkan ke dalam code program. Nah, kalau kita sudah tulis dalam code program, nanti akan kita compile. Apa itu compiler? Nanti akan saya jelaskan supaya nanti ada output yang dihasilkan, gitu ya. Oke. Nah, hari ini apa kira-kira capaian dari topik di pertemuan kedua ini? Nah, yang pertama nanti teman-teman akan bisa mengenal apa itu IDE atau biasa disebut dengan Integrated Development Environment yang akan kita gunakan nanti belajar C++. Kemudian teman-teman nanti akan mengenal struktur bahasa pemrograman C++. Jadi ketika kita memulai project baru di file editor, nanti bagaimana menuliskan struktur pada pemrograman C++. Kemudian kalau kita sudah instalasi IDE-nya, kita sudah kenal, kita bisa membuat project baru, kemudian bagaimana cara menuliskan code programnya di dalam file editor IDE ini. Itu ya. Jadi biar runtun, biar sistematis itu maksudnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam yang namanya pengenalan IDE. IDE ini adalah Integrated Development Environment. Nah, IDE merupakan singkatan dari Integrated Development Environment yang merupakan lembar kerja terpadu untuk pengembangan program. Jadi kalau kita ingin mengembangkan program, kita harus punya yang namanya file editornya. Ya, biasa kalau teman-teman sebelum-sebelumnya pernah gitu ya, waktu di SMK untuk membuat yang namanya HTML gitu. Nah, biasanya kan harus ada file editornya, bisa pakai Notepad, Sublime Text ya, Visual Code dan yang lain-lain. Tapi dalam kasus ini kita nanti akan menggunakan yang namanya IDE, yang dimana IDE ini secara fungsional dan secara resource tidak terlalu berat, baik di PC, di laptop, maupun nanti di handphone. Ya, supaya kita bisa melakukan yang namanya pengembangan program, latihan-latihan menulis program pada struktur bahasa pemrograman C++. Nah, kemudian IDE ini dapat digunakan untuk apa? Yang pertama adalah menulis naskah program. Kemudian mengkompilasi program atau biasa disebut dengan istilah compile. Apa itu compiler? Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian nanti IDE ini bisa melakukan pengujian program atau debugging. Jadi dicek dulu per baris code apakah ada syntax error atau tidak. Nah, kemudian mengaitkan objek dan library ke program, namanya adalah linking. Baru menjalankan program atau biasa disebut dengan running. Jadi kalau running ini nanti semua proses ini harus dilaluin ya, compile, debugging, linking, baru dia nanti akan menghasilkan output di layar monitor seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam yang apa itu yang dimaksud dengan compiler. Nah, compiler adalah sebuah program yang digunakan untuk mengkonversi kode. Nah, ingat, mengkonversi kode. Jadi kode yang kita tulis itu nanti akan dikonversi dalam natural language processing agar dapat dipahami oleh komputer. Jadi kode-kode itu nanti akan dikompil ya di bahasa natural language processingnya supaya komputer itu bisa memahami ini artinya apa sih gitu, sehingga ada output yang berarti nanti di monitor. Nah, pertanyaannya, Pak, IDE yang akan kita gunakan itu jenisnya apa aja gitu ya. Nah, apakah semua IDE ini bisa melakukan tugas-tugas ini gitu. Nah, sekarang kita lihat.
Jenis-jenis IDE yang dapat kita gunakan untuk case di mata kuliah ini yang akan kita lakukan, yaitu adalah ada yang namanya code blocks, ya ini semuanya software. Code blocks, baru Dev C++, ada yang namanya Borland dan juga Visual Studio, ya. Ini semuanya IDE yang dapat digunakan atau support ke dalam yang namanya bahasa pemrograman C++. Tapi kita tidak akan membahas terlalu banyak IDE ini. Kita akan fokus terhadap satu saja nanti supaya keseragaman bisa kita lakukan, dan ketika ada nanti masalah kita bisa bersama-sama memecahkannya seperti itu. Nah, apa IDE yang akan kita gunakan selama belajar satu semester ke depan, yaitu code blocks, ya. Kenapa code blocks? Yang pertama, dia itu adalah open source, yang kedua gampang penggunaannya, ya, dan di dalamnya sudah ada yang namanya GCC dan GNU-nya. Jadi ini bisa kita gunakan nanti kalau kita membuat program-program sederhana dengan bahasa pemrograman C++ pada IDE Code Blocks. Di modul praktikum itu sudah saya buat bagaimana cara menginstalasi Code Blocks dan bagaimana cara membuat project baru. Dan di channel YouTube saya juga itu sudah saya buatkan bagaimana cara menginstalasi Code Blocks mulai dari awal sampai pembuatan project baru. Di mana pada IDE ini nanti untuk project baru ketika kita run pertama sekali maka akan muncul hello world. Nah, biasanya kayak gitu, ya. Jadi program apapun pasti hello world, hello world. Nah, supaya kalian nanti bisa lebih familiar. Ada pertanyaan di sini. Apakah ada yang sudah menginstalasi code blocks-nya? Ada yang sudah menginstalasi code blocks? Saya sudah download Pak, tapi bingung installnya gimana. Terus saya baca ternyata salah. Oke, siap. Itu satu, Demas. Iya. Koko gimana Koko? Visual Studio, Pak. Visual Studio? Iya. Tapi belum kedot semua ininya, source-nya. Oh, nanti diseragamkan aja ya. Kita pakai code blocks aja ya. Iya. Nanti saya akan pandu bagaimana cara instalasinya. Jadi supaya nanti sebenarnya tidak masalah mau menggunakan IDE apa aja, bisa Visual Studio dan yang lain-lain, ya. Tapi supaya lebih seragam, nanti kita bisa menggunakan code block. Sebenarnya sama aja untuk lingkungan pengembangannya, cuman ada beberapa struktur pada Visual Studio dan code blocks yang nggak boleh dihapus. Jadi kalau itu dihapus nanti mengakibatkan struktur pada bahasa kodenya ketika diterjemahkan menjadikan terdapat yang namanya error, ya. Kalau Afifah, apakah sudah diinstalasi? Belum. Kalau Arif? Belum, Pak. Belum. Oke, nanti saya pandu, ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, sekarang kita masuk ke pengenalan struktur program C++. Nah, pada bahasa pemrograman C++ ada yang namanya struktur program. Di struktur program ini artinya adalah ada default bentuk yang mesti ada ketika kita ingin melakukan penulisan kode program atau pengembangan program. Ya. Struktur program C++ sama seperti struktur program C yang terdahulu. Struktur program C++ terdiri dari sejumlah blok fungsi. Jadi ini ada blok-bloknya, ya. Setiap fungsi terdiri dari satu atau beberapa pernyataan yang melaksanakan tugas tertentu. Bentuk umumnya perhatikan. Nah, di sini ada yang namanya file header. File header ini selalu dimulai dari hashtag include. Ya. Nanti file headernya di sini, ya. File header ini nanti bervariasi, bermacam-macam. Tergantung library yang akan kita gunakan. Ada IOStream, Studio, Conio, Mat, ya. Dan itu ada artinya semuanya. Nanti saya akan share apa itu maksud atau arti dari library-library yang akan kita inputkan nanti di file header ini. Kemudian ada yang namanya main, buka tutup kurung, ya. Nah, bloknya ada di sini.
blok programnya ya, dari kurawal buka sampai kurawal tutup. Ini nggak boleh dihapus. Kurawal buka, kurawal tutup ini nggak boleh dihapus. Nah, pernyataan di sini adalah kode yang akan kita isikan atau kode yang akan kita tulis di sini. Nah, yang menjadi perhatian adalah setiap kita menuliskan kode pada C++ di blok main ini selalu diakhiri dengan yang namanya titik koma. Karena strukturnya memang seperti itu. Nah, ini contohnya, perhatikan. Struktur ini ya guys. Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja, jangan di diam-diamin ya. Nah, perhatikan. Struktur program C++ pada code blocks ya, code blocks. Nah, begitu kita memulai project baru maka akan muncul kayak gini. Di main.cpp-nya nanti. Nah, di sini ada include IOStream. Ya, ini namanya adalah file header. Apa itu IOStream? Kita akan bahas di slide berikutnya. Kemudian ada yang namanya using namespace std. Nah, ini adalah default dari struktur program tersebut. Ya. Jadi beda file editor, beda IDE, maka akan beda strukturnya. Itu. Ya. Nah, kalau di Borland C++ mungkin nggak menggunakan yang namanya using namespace std. Dia langsung include, langsung integer main. Ya, dia nggak pakai return 0 contohnya. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah struktur default dari bahasa pemrograman C++ pada code blocks. Yang pasti bentuk umumnya adalah ini. Ya. Nah, kalau untuk struktur seperti ini adalah default daripada si IDE tersebut. Kalau code blocks dia defaultnya seperti ini. Kalau Visual Studio mungkin defaultnya akan berbeda. Ya, ada sintaks-sintaks lain, ada kode-kode lain yang penggantinya using namespace std ini. Oke, pada Borland juga mungkin berbeda lagi untuk struktur defaultnya. Nah, kemudian ini ada yang namanya integer main. Integer main buka tutup ini harus. Ya, karena dari strukturnya seperti itu. Nah, ini kurawal buka, ini kurawal tutup. Cout, insertion, petik 2 selamat datang. Nah, ini adalah awal eksekusi program nantinya. Nah, di mana kita bisa melakukan pengembangan program? Di sini. Di perintah yang ada di sini sesuai dengan bentuk umum. Pernyataan ini, ya, ini dia atau statementnya ini. Return 0, ini sudah struktur default, ini artinya ada juga. Ya, jadi ketika nanti kita running, maka yang akan muncul di layar adalah ini, statement atau perintah yang ini yang akan dieksekusi. Selamat datang. Pak, kalau cuma bikin selamat datang doang, mending nulis aja di Microsoft Word. Tulis aja selamat datang, udah selesai gitu. Ya, tapi nggak kayak gitu. Ya. Oke, baik teman-teman. Ada yang mau ditanya dulu? Silakan. Ayo. Nggak apa-apa, nanya aja. Pak, kok saya bingung banget ya? Boleh nggak saya ini langsung wisuda gitu? Ya nggak apa-apa. Ayo. Ada yang mau ditanyakan? Arif Maulana. Bukan Arman Maulana ya? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, tanya aja, gratis kok, nggak bayar. Silakan. Nanti ada pembelajaran tentang HTML nggak atau CSS gitu, Pak? Iya, pembelajaran tentang HTML, CSS, JavaScript itu nanti ada di semester ketiga, ya, di mata kuliah namanya pemrograman web. Nah, jadi pemrograman web itu nanti ada pemrograman web dan pemrograman web lanjut. Jadi semester 3, semester 4 kalian akan belajar yang namanya pemrograman web, belajar yang namanya HTML, belajar yang namanya PHP, CSS, JavaScript, sampai nanti belajar yang namanya framework. Ya, framework seperti apa? CodeIgniter, Laravel, gitu kawan-kawan. Slow aja ya. Nah, kenapa diawali dari yang namanya dasar pemrograman atau basic programming? Nah, itu dia tadi di pertemuan awal kan sudah saya sampaikan. Di sini nanti yang akan diharapkan dari
capaian mata kuliah dasar pemrograman ini, kalian bisa menguraikan gitu loh. Ya, kemampuan berpikir, logika berpikirnya dalam bentuk yang namanya program. Kalau algoritmanya kan sudah dipelajari, nah dituangkan dalam bentuk yang namanya program. Gimana sih kalau algoritma itu kita tulis dalam program? Nah, karena hal-hal seperti ini nanti yang ditemukan juga di dalam bahasa pemrograman lainnya. Belajarnya mulai dari pengenalan file editornya, kita mengenal struktur, ya kan? Baru kita mengenal variabel tipe data, kita mengenal yang namanya operator. Nah, itu semuanya awalnya seperti itu. Belajar itu dulu. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung bikin web. Enggak, ya. Jadi belajar dasar dulu. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Teman-teman yang lain boleh menyimak. Baik. Kalau tadi di struktur pemrograman C++ ini yang dihasilkan oleh file editor atau IDE-nya CodeBlocks itu ada yang namanya include IOStream. Di sini dikatakan sebagai file header. File header itu apa? Kita akan bahas satu-satu baris ini, ya. Per baris kode program, apakah ini ada artinya? Kita akan bahas, kawan-kawan. Celep. Nah, perhatikan. File header atau biasa ditulis dalam bentuk hashtag include seperti ini, apa sih sebenarnya ini file header ini dan seberapa penting? File header adalah file yang berisi deklarasi untuk berbagai fungsi yang dibutuhkan oleh program, baik itu sebagai standar input, output, maupun sebagai sintaks. Jadi artinya, kalau kita menggunakan yang namanya file header seperti ini, include, ada beberapa library untuk dideklarasikan, baik itu untuk standar input-output, maupun untuk sintaks yang lainnya. Jadi nggak hanya satu file headernya ini nanti. Include yang di dalam kurung ini, yang kecil, besar ini, ya, ini namanya deklarasi nanti di sini. Ya, supaya bisa library-library yang kita inputkan nanti dia bisa terbaca. Contoh, IOStream, ya. IOStream ini nanti akan mendeklarasikan basic standar input dan output pada C++. Biasanya kalau IOStream ini dia punya deklarasi untuk cout, cin, dan NDL. Aduh, makin pusing Pak, apa itu cout, cin, dan NDL? Saya juga pusing. Ya, itu adalah deklarasinya, ya. Jadi kalau kita menggunakan IOStream, nanti kita bisa menggunakan cout, cin, dan NDL. Apa itu cout, cin, dan NDL? Kita akan bahas lagi. Ya, pokoknya ini sistematis gitu ya. Dia akan beruntun mulai dari atas sampai ke bawah. Jadi nggak loncat-loncat. Dalam C++, file header digunakan untuk memanggil library-library yang ada, sehingga suatu fungsi dapat digunakan secara baik dan benar. Ya, nggak apa-apa bingung dulu dari awal ya, bingung dulu di awal. Nanti ketika kita masuk ke yang namanya IDE-nya, ke CodeBlocks-nya, nanti akan saya jelaskan ini library-nya, ini nanti untuk memanggil gitu. Ya. Jadi supaya teman-teman nanti bisa lebih paham. Kemudian di sini kita lihat hashtag include IOStream. Tadi IOStream itu untuk mendeklarasikan standar input dan output. Input output stream itu maksudnya. Memberitahukan preprosesor untuk memasukkan standar file IOStream. Apa standar file dari IOStream itu? Dia punya basic standar yaitu input output. Apa inputnya? Namanya cin, outputnya cout. Ada juga yang namanya untuk pindah baris namanya NDL. Pertanyaannya, Pak, setiap satu project program seperti ini, apakah kita menggunakan file headernya cuma satu? Tidak. Bisa kita gunakan banyak file header di sini. Itu tidak masalah. Sesuai dengan peruntukan program yang akan kita buat. Gitu. Jadi nanti teman-teman next, ketika kita masuk ke topik-topik berikutnya, maka file header ini nanti akan ada tambahan. Setelah file header, ada yang namanya using namespace std. Ini apa gunanya? Kenapa harus ada? Boleh nggak ini diganti dengan sintaks yang lain? Ya boleh-boleh saja gitu ya. Nah, kita akan bahas apa itu yang dimaksud dengan using namespace std. Using namespace std
pada contoh di atas berfungsi untuk membuat simple penggunaan fungsi cout. Ya, contohnya perhatikan. Jikalau kita tidak menuliskan using namespace std, maka untuk menulis keluaran, penulisannya seperti di bawah ini. Kita harus menggunakan yang namanya std double colon, titik dua kali namanya double colon. Ya, baru cout insertion, baru petik 2 hello world, petik 2 titik koma. Nah, supaya kita di setiap statement yang menggunakan output, ya, kalau kita tidak menggunakan yang namanya using namespace std, di setiap statement atau pernyataan yang mengarah ke output, kita harus tuliskan seperti ini, std double colon cout. Bagaimana supaya ini bisa lebih simple? Ketika kita ada statement yang harus dicetak ke layar, kita hanya nulisnya cout aja, maka kita gunakanlah yang namanya using namespace std satu kali di atas ini saja. Sehingga nanti kita tidak perlu lagi menuliskan std double colon gitu, ya, double colon. Kita nggak perlu lagi menuliskan seperti itu. Jadi itu kegunaan using namespace std pada struktur bahasa C++ di kode blocks ini. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kemudian kita masuk ke sini, guys. Ada di sini namanya adalah integer main atau biasa disebut dengan main function. Nah, fungsi main adalah titik awal di mana semua program C++ mulai dieksekusi. Jadi ketika nanti program ini akan dieksekusi, maka kita harus menuliskan yang namanya main dulu di sini. Integer main, buka tutup, kurawal buka, kurawal tutup. Wah, ini udah default. Ya. Semua fungsi yang di luar main tidak akan dieksekusi kalau tidak ada perintah untuk mengeksekusi dari dalam fungsi main. Nah, jadi program itu semuanya nanti ada di dalam sini, di main ini. Itu yang akan dieksekusi sama dia. Itu yang akan di compile, dieksekusi sehingga menghasilkan output. Ya. Kemudian turun lagi ke bawah, ada yang namanya return null. Return null ini adalah statement return untuk mengakhiri jalannya suatu program dalam main function. Jadi ini harus ada supaya dia statement yang ada di sini itu bisa diakhiri, ditahan, dan bisa ditampilkan ketika sudah selesai di-compile, dia ditampilkan di dalam yang namanya layar monitor. Jadi harus ada yang namanya return null kalau kita menggunakan file editornya atau IDE-nya di code blocks. Itu kawan-kawan. Any question? Nah, sekarang kita masuk ya. Kalau tadi di sini ada yang namanya cout itu apa sih, Pak? Kok kayak baru kenal gitu, ya. Nah, kita lihat apa itu cout. Cout adalah fungsi standar pada C++ untuk menampilkan output ke layar. Berikut ini struktur dasar fungsi cout. Nah, jadi ini gambarnya saya ambil dari Petani Code ya. Ini teman-teman bisa belajar lewat situ referensinya, Petani Code. Nah, berikut ini adalah struktur dasar fungsi cout. Lihat. Nah, ini adalah statement yang kita tulis di main program. Dan inilah nanti yang akan dieksekusi. Cout kecil-kecil ya, simbol kecil-kecil ini kalau nggak salah ya, namanya insertion. Cout kecil-kecil, petik 2. Setiap statement yang kita tulis dengan menggunakan cout di code blocks pada pemrograman C++, kalau dia lebih dari satu karakter atau satu huruf, maka akan digunakan petik 2 dan diakhiri dengan petik 2. Ingat, tapi kalau karakternya cuma 1, kita menggunakan cukup petik 1 aja. Diakhiri dengan petik 1. Tapi kalau dia karakternya lebih dari 1, kita harus menggunakan petik 2. Nah, ini adalah teks yang akan ditampilkan ke layar ya, ini nanti. Yang akan dieksekusi ketika di running, maka ini nanti akan dicetak. Hello C++. Kemudian, kalau kita ingin berpindah ke baris baru,
maka kita akan membuatkan kecil-kecil NDL. Apa itu NDL? NDL ini adalah perintah untuk membuat baris baru. Diakhiri dengan titik koma. Pak, boleh nggak kalau dia ada 2 baris yang mau dicetak di layar seperti ini, saya langsung buatkan di setelah petik 2 ini, saya langsung bikin titik koma. Tidak masalah, bisa. Tetap akan ditampilkan ke layar. Cuman, kalau kita buatkan langsung di sini titik koma, maka nanti akan nempel dengan ini. Jadi satu baris dia. Oleh karena itu digunakanlah yang namanya NDL. Nah, ya. Jadi untuk berpindah ke baris baru bisa menggunakan NDL, bisa menggunakan /n. Tapi /n harus di dalam petik atau di dalam statement seperti ini. Ya. Itu kawan-kawan fungsi dari cout.